Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudi Asrafi dengan NIM 232111024, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi satu semester secara singkat, yaitu mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sulidanto, SAG, MAG. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mata kuliah Hukum dan Masyarakat, materi-materi selama 14 pertemuan. Yang pertama yaitu pengertian hukum dan masyarakat. Hukum adalah aturan yang mengikat untuk mengatur perilaku masyarakat atau manusia. Sedangkan masyarakat adalah sistem sosial tempat hukum itu berlaku. Maka dari itu, hukum dan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial masyarakat. Kemudian yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Di dalam materi hukum dan kenyataan masyarakat ini terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan, seperti halnya yaitu budaya, nilai, dan kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Kemudian yaitu materi selanjutnya di materi pertemuan ketiga yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini berfokus pada norma hukum yang tertulis, sedangkan pendekatan yuridis empiris melihat penerapan hukum dalam kehidupan nyata menggunakan metode sosial. Kemudian selanjutnya itu materi yang keempat atau pertemuan yang keempat yaitu mazhab positivisme. Dalam mazhab positivisme ini menganggap bahwa hukum sebagai perintah penguasa yang sah. Mazhab positivisme hukum menekankan kepastian hukum, namun seringkali tidak fleksibel terhadap perubahan sosial di masyarakat. Kemudian materi yang kelima yaitu sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan manfaat nyata dalam masyarakat, tidak hanya menegakkan aturan-aturan tertulis. Kemudian yaitu materi keenam yaitu living law dan utilitarianisme. Living law adalah hukum yang dipraktikkan masyarakat meski aturan tersebut tidak tertulis. Kemudian utilitarianisme menilai hukum berdasarkan manfaat dan kebahagiaan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu materi ketujuh yaitu pemikiran Durkheim dan Ibnu Khaldun. Dalam materi ini pemikiran Durkheim membedakan hukum menjadi dua yaitu represif dan restitutif sesuai jenis masyarakat yang ada. Kemudian Ibnu Khaldun menekankan siklus sosial dan solidaritas atau ashabiyah dalam hukum. Kemudian pemikiran Max Weber dan H.L. Hart. Dalam materi ini Weber menyoroti hukum sebagai rasional dan birokratis, sedangkan H.L. Hart membedakan hukum itu menjadi dua yaitu aturan primer dan sekunder yang untuk dipahami sistem hukum yang secara dinamis. Selanjutnya yaitu effectiveness of law. Effectiveness of law ini membahas tentang tergantung kepada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, penerimaan sosial, dan penegakan hukum yang adil dan kompeten. Selanjutnya yaitu materi yang ke-10 yaitu hukum sebagai kontrol sosial atau sociological law control. Di dalam materi ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mana
melengkapi norma lain seperti agama dan adat dengan sanksi formal untuk menjaga ketertiban umum. Kemudian yaitu materi yang ke-11 yaitu pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah pengakuan bahwa berbagai sistem hukum bisa hidup secara berdampingan seperti hukum nasional, adat, dan Islam di Indonesia. Dalam pluralisme hukum ini menuntut pendekatan yang inklusif. Kemudian yaitu selanjutnya materi yang ke-12 yaitu hukum progresif. Hukum progresif ini dikembangkan oleh Sacipto Raharjo, yang mana hukum progresif ini mendorong hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan dapat melampaui formal demi kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu materi yang ke-13 yaitu Socio-Legal Studies. Socio-Legal Studies ini merupakan pendekatan interdisipliner yang melihat hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi untuk memahami fungsi hukum secara menyeluruh. Kemudian yang materi terakhir atau materi ke-14 yaitu Sosiologi Hukum Islam. Sosiologi hukum Islam ini melihat hukum Islam sebagai sistem yang hidup dan kontekstual, bukan hanya teks normatif saja, melainkan juga mendorong ijtihad yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian yaitu kesimpulan, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tak terpisahkan. Hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan berorientasi pada keadilan substantif. Pemahaman ini sangat penting untuk calon praktisi hukum agar tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai sosial dan kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.